Wabarakatuh. Macam tiada jawab, kurang kehadiran. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sidang jamaah salat maghrib dan kuliah maghrib pada malam ini rahimakumullah. Marilah kita merafakkan kesyukuran seperti mana yang kita rasakan. Turunnya hujan adalah merupakan nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama juga sebagai ujian kepada kita, sama ada kita termasuk orang yang sabar. Sabar di sini terutamanya dalam mempertahankan istiqomah kita untuk beribadah berjamaah, keluar daripada rumah menuju rumah Allah untuk kita beribadah yang fardu, salat maghrib dan seterusnya ibadah sunnah lainnya. Mudah-mudahan kesulitan, kesusahan kita pada saat ini benar-benar diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang istimewa. Marilah kita mensyukurinya. Kita mudah-mudahan dengan keikhlasan tentunya kita dapat menjadi golongan yang juga istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita sudah pelajari dalam surah Al-Waqi'ah, ada 3 golongan yang terbukti ketika di dunia dan juga akan terbukti di akhirat. Golongan yang paling istimewa ialah golongan as-sabiqun, golongan yang sentiasa di hadapan dalam melakukan kebaikan, ibadah kepada Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tak kira dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan panas maupun hujan. Semoga ini menjadi satu di antara ciri-ciri yang Allah terima sebagai tanda golongan orang yang disebut as-sabiqun, yang nanti di akhirat diubah ataupun diangkat darjatnya menjadi golongan al-muqarrabun, golongan yang didekatkan sedekat-dekatnya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan kehadiran yang mungkin agak longgar malam ini satu peluang rezeki untuk kita semuanya meneruskan pembelajaran perkongsian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim. Walaupun semalam kita juga mendapatkan peluang untuk belajar hadis ya, daripada tuan guru, daripada pakar hadis ya, yaitu tuan guru Maulana ya, yang sama-sama kita ikuti semalam. Dan pada kali ini bukanlah dari seorang pakar hadis, kita hanyalah sama-sama berkongsi
ya. Pakar kongsi saja ini ya. Sama-sama kita mendengarkan apa yang sudah ada di hadapan saya ini, kitab Sahih Muslim. Jamaah sekalian, pada minggu lepas ada satu tajuk yang menarik untuk kita semuanya, yaitu tentang larangan berdua-duaan, ataupun dalam istilah sekarang ini berkhalwat. Tetapi pada tajuk ini dia bukan berdua-duaan secara sendiri, sembunyi, tetapi maknanya mengunjungi ya, ataupun melawat orang. Melawat orang tetapi yang bukan mahram. Ini sebagai salah satu juga kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab juga di masa sebelum mereka mengenal Islam. Ya, kita kenal antara ciri-ciri sifat golongan jahiliyah itu antaranya memang suka mempergunakan golongan wanita ini sebagai pemuas hawa nafsu mereka. Ya. Maka ketika Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, golongan wanita ini amat disanjung, disucikan ya, dengan syariat yang mengutamakan kehormatan wanita. Maka justru perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pemuasan hawa nafsu, yang mengarah kepada perbuatan zina, ini amat-amat dilarang ataupun juga diperhatikan dalam agama Islam. Pada minggu lepas bagaimana hadis ya disampaikan di sini, kita ulang sekali lagi. An Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala la yabitanna rajulun 'inda imratin sayyibin illa ayyakuna nakihan aw dha mahramin. Rawahu Muslim. Daripada Jabir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa seorang laki-laki tidak boleh menginap, tidak boleh tinggal, tidak boleh tidur dalam rumah seorang perempuan janda. Kenapa disebutkan janda? Karena memang golongan ini menjadi sasaran, menjadi target pada zaman itu, dan mungkin pada zaman ini juga. Ya, golongan ini adalah golongan yang lemah, golongan yang sudah kehilangan suami, sama ada meninggal ataupun bercerai, golongan yang memerlukan perlindungan, janda ini. Maka ketika ada lelaki yang berusaha mendekati, merayu, tidak sedikit di kalangan wanita ini akan tertipu ataupun terikut dengan rancangan lelaki yang datang ke rumah ini. Maka dalam perkara ini Rasulullah SAW dengan tegas melarang mana-mana lelaki yang masuk ke rumah perempuan janda. Ya, sebetulnya tentu bukan hanya janda, ya, bukan hanya golongan janda. Perempuan yang masih gadis pun dalam kategori bukan mahram, ya, tidak dibenarkan untuk saling bertemu, saling berjumpa. Dan bukan hanya di rumah, ya, di mana-mana pun. Cuma kenapa ini berlaku di rumah? Karena memang tujuannya untuk melampiaskan ataupun menuruti hawa nafsu mereka. Ya. Jadi dalam istilah di sini ialah mahram, ya, mahram, perempuan yang kita tidak dibenarkan untuk berhubungan, untuk berjumpa adalah nama dia bukan mahram, ya. Ada istilah mahram ataupun muhrim. Selama ini kadang-kadang kita tersalah cakap itu, ya, mahram atau muhrim. Kadang-kadang kita senang saya cakap itu bukan muhrim, itu muhrim, salah, ya. Yang betul ialah mahram atau bukan mahram. Muhrim ini
orang yang dalam keadaan ihram ketika pelaksanaan haji atau umrah, ketika memakai pakaian ihram, itu namanya muhrim. Muhrim, ya, orang yang berpakaian ihram itu disebut muhrim. Manakala perempuan yang dilarang ataupun yang boleh berkawin itu nama dia mahram. Mahram itu tidak boleh. Bukan mahram itu boleh, ya. Ini istilah begitulah. Artinya yang saya tekankan di sini, istilah muhrim dan mahram itu tidak sama, ya. Kalau boleh jangan salah lah. Tapi kadang-kadang kita ini tidak sengaja kan. Mungkin pasal kurang pengetahuan. Jadi pada hadis di sini jelas, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat ataupun solution dia. Kalau lelaki ingin berada di rumah seorang janda, tujuannya adalah untuk menikahinya. Ini ada satu kebenaran, maksudnya ada kelonggaran. Jadi boleh saja kalau datang ke rumah wanita, sama ada janda ataupun bukan, kalau tujuannya untuk menikahi. Kalau tujuan menikahi bermakna dia bukan bertemu dengan wanita itu, bertemu dengan walinya, keluarganya, ya, untuk berbincang, untuk merisik, untuk bertunang dan lain sebagainya. Inilah hadis yang ringkas, ya. Dilarang untuk lelaki datang apalagi menginap di rumah perempuan janda kecuali dia menikahinya, ya. Ataupun mahram. Mahram maknanya kalau mahram boleh, ya. Mahram artinya memang tak boleh berkawin, jadi itu dibenarkan. Contohnya mahram itu ialah adik-beradik, ya. Kalau perempuan janda itu punya adik lelaki boleh, abang lelaki boleh, itu nama dia mahram. Tapi kalau dia orang lain, orang luar, nah ini hati-hati, larangan, ya. Ini untuk mencegah berlakunya zina ataupun fitnah. Mungkin tidak berlaku apa-apa, mungkin, ya, tapi ini boleh menimbulkan fitnah, ya. Dan pada saya, apa yang berlaku di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW ataupun sahabat ini, zaman dahululah, sebelum adanya teknologi ini, mungkin secara nyata saja pertemuan ataupun perbuatan lelaki mengunjungi seorang janda atau seorang wanita, ya. Pada saya zaman sekarang lebih hebat, lebih kreatif lagi, barangkali seperti tidak sama dengan apa yang dalam hadis ini. Zaman sekarang bukan lelaki itu datang ke rumah, walaupun ada juga sekarang ini berlaku, lelaki datang ke rumah perempuan, ya. Tapi yang lebih rancak pada saya justru melalui media sosial, ya, sekarang ini media sosial. Sama ada Facebook, Instagram, ya, Twitter, YouTube, macam-macam lah. Di situ saya pikir berlaku, ya, bagaimana perbuatan lelaki mengunjungi perempuan, tak kiralah janda ataupun gadis. Bahkan saya difahamkan itu dalam Facebook itu, mungkin ada barangkali ini antara kita ini yang yang mencari-cari Facebook untuk jadi friend, jadi ahli ada itu. Kalau dibuka itu klub janda, ada itu klub janda itu, ya, klub janda mencari suami lah, ada juga klub duda mencari istri. Mungkin juga di situ mencari. Jadi pada saya, kalau tujuannya untuk mencari pasangan, ada kebenarannya, ya. Kalau untuk mencari, mungkin dengan cara yang biasa susah mendapatkan jodoh, susah berkenalan, susah mencari pasangan, tapi melalui media sosial, melalui Facebook boleh dapat. Dan ini sudah berlaku, ya, sudah banyak berlaku. Pasangan yang berkawin ditanya di mana berkenalan, dalam Facebook. Mula-mula tidak kenal saja, dia hanya messenger saja, message saja. Lama-lama
berlakulah pertemuan dan saling mengenali. Ya, saya difahamkan sekarang lagi banyak remaja-remaja menikah dengan pasangannya. Kadang-kadang lelaki itu kampungnya jauh, perempuan pun kampungnya jauh. Macam mana boleh kenal? Rupanya daripada main game dia kenal itu. Ya Allah, main game itu pun boleh jadi jodoh. Game apa itu yang pandai bercakap-cakap? Tahu dah itu yang muda-muda ini, ya. Banyak itu. Mungkin ada yang sudah dapat kenalan ini, sudah planning mau sampai ke jenjang perkawinan barangkali, ya. Jadi ini mananya hadis ini kita perlu kembangkan. Larangan itu bukan semata-mata secara fisikal mendatangi rumah wanita, sama ada janda maupun gadis, tetapi juga sama juga mendatanginya secara media sosial, secara alam maya, ya. Itu bukan karena kita kena berhati-hati, ya, melainkan tujuannya untuk kebaikan, yaitu golongan janda ini memang perlu dilindungi. Dilindunginya ialah dengan cara menikahinya. Dan kita sudah mendapat ilmu lah, ya, lebih awal bahwa menikahi janda itu salah satu amalan yang mulia, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah penjelasan hadis pada minggu lepas, larangan berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Kita teruskan ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini lebih kritikal, lebih berbahaya lagi ini kedudukannya dalam rumah, dalam keluarga sendiri. Mari kita sama-sama semak. An Uqbah ibni Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, afara'aita al-hamwa? Qala al-hamwu al-maut. Nah, ini penutupnya ini yang lebih mengerikan ini. Al-hamwu al-maut. Al-maut, tuan-tuan faham lah kan, al-maut. Oke. Mari kita dengarkan artinya daripada Uqbah bin Amir. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendatangi rumah perempuan-perempuan. Lalu seorang lelaki daripada kaum Ansar bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu, apa pandanganmu jika dia adalah saudara laki-laki daripada suaminya? Apa istilahnya di tempat kita ini, saudara laki daripada suaminya? Ipar kan? Ipar. Ini orang Ansar bertanya, apa pendapatmu kalau ipar itu yang ada di rumah, yang di situ ada perempuan? Perempuan itu adalah istri abang atau adik lah, ya, ipar nih kan. Nah, jadi ada kaitan, yang laki ini ada kaitan dengan suami. Nah, apa penjelasan Nabi tadi yang saya katakan itu, al-maut? Rasulullah SAW menjawab dengan tegas. Apa kata Nabi? Ipar adalah kematian. Masya Allah. Ipar adalah kematian, ya. Jadi ipar itu dikategorikan sebagai kematian dalam hal perhubungan dengan iparnya itu dalam rumah, dalam keluarga tersebut. Nah, tapi kena difahami lah, ya, maksudnya kematian di sini apa? Nanti kita jelaskan. Oke. Jadi poinnya di sini seperti itu juga, larangan golongan laki-laki berada di rumah perempuan, termasuklah ipar. Nah, sebenarnya ipar ini ikut kepada tujuannya lah. Nah, tujuannya itu. Dan tidak perlu berhubungan, berurusan dengan wanita di situ, melainkan ada walinya itu, ada pendampingnya, yaitu suaminya. Baik, penjelasan mengenai ipar adalah kematian. Mengapa dianggap ipar itu sebagai kematian? Karena bahaya ipar dalam suatu keluarga itu lebih besar, ya. Bahayanya lebih besar.
dibandingkan dengan orang luar. Ya, karena apa? Karena orang luar itu kita dapat menilai sudah. Kalau tujuannya apa? Kalau dia orang luar datang ke rumah, kita dapat menilai. Tujuannya mungkin tidak baik. Dan kita dapat menghalang, ya. Mungkin kita pun boleh menghalau juga lah, kan? Ini ke orang luar. Tapi justru kalau ipar, selalunya memang sudah biasa masuk ke rumah tersebut. Dan mungkin ada tujuan yang baik lah, ya, tujuan lain. Tetapi ingat bahwa di sini ada fitnah. Jadi seelok-eloknya ipar ini pun kena berhati-hati, ya. Bukan kita ini mananya mencurigai lah iparnya. Nanti kalau sampai balik rumah pula nanti ipar kita pula dihalang, bukan begitulah, ya. Tapi jangan benarkan ipar itu berduaan. Ini yang penting, ya. Jangan benarkan ipar itu berduaan saja dalam rumah. Masya Allah, ya, kadang-kadang kalau kita lihat movie apalah, kan, mungkin adalah yang sudah ternampak ada cerita begitu, ya, cerita film apa Korea kah, film Jepun kah, yang bagaimana berlakunya cinta tiga segi, ya, naudzubillah, cinta tiga segi, suami sama istrinya ndak kurang ada kebahagiaan, ternyata dengan ipar pula, ya. Kadang hubungan itu sudah lama berlaku, suaminya tak tahu, ya, dengan ipar. Itulah kebenaran hadis Nabi SAW bahwa ipar adalah kematian. Kenapa? Karena suami tidak mencurigai. Tapi kalau orang luar, semua pun kita boleh mencurigainya, ya. Jadi ini penjelasan sudah jelas. Pada hakikatnya ialah semua lelaki yang bukan mahram, tak kiralah ipar ataupun orang luar, tidak dibenarkan berada dalam rumah berduaan bersama wanita tadi yang bukan mahram. Seterusnya di sini dijelaskan dalam penjelasan hadis yang berkaitan dengan ipar tadi itu, al-hammu, ya, dalam bahasa Arabnya ipar itu al-hammu, ya. Boleh tonton belajarlah sebutan bahasa Arab, al-hammu, ipar. Jadi ipar di sini adalah seperti saudara laki-laki daripada suami dan yang sedarjat, dan ataupun juga anak lelaki pacik, ya. Anak lelaki pacik itu pun itu kategori ipar juga, ya. Jadi itu masuk ke dalam larangan, ya, larangan untuk berduaan lah. Artinya kalau ipar ini kalau dia mau ada dalam rumah itu mesti ada pelindung, wali kepada perempuan yang ada dalam rumah tersebut. Baik, kita teruskan dengan hadis yang ketiga. Ini berkenaan dengan ataupun cerita tentang istri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pula. Istri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bernama Asma bin Umais. Asma bin Umais. Ini hadisnya panjang, jadi bolehlah kita kongsikan dia punya terjemah saja. Daripada Amr bin Al-Haris bahwa Bakar bin Sawadah telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya Abdurrahman bin Jubair menceritakan bahwa Abdullah bin Amr bin Aus menceritakan kepadanya. Banyak nih dia punya sanad-sanad nih, kan. Maknanya hadis ini betul-betul sahih lah. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi ini. Jadi dia punya matan begini. Sesungguhnya beberapa orang Bani Hashim, ya, Bani Hashim ini kan bangsa yang ternama di Mekah lah, Bani Hashim nih, dan itu juga keluarga Nabi, ya, Bani Hashim ini mendatangi Asma bin Umais. Jadi orang-orang dari Bani Hashim, maksudnya lelaki-lelaki, mendatangi Asma bin Umais. Asma bin Umais ini pun dari kalangan Bani Hashim. Lalu Abu Bakar As-Siddiq datang. Nah, ketika orang-orang Bani Hashim mendatangi Asma bin Umais, istri Abu Bakar, tapi ketika itu Abu Bakar
belum ada di rumah, ya, masih ada di luar. Tapi tidak lama kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang sampai di rumah, dan dia masa itu masih menjadi istri Abu Bakar lah, ya, masih menjadi istri Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat mereka, ketika Abu Bakar melihat rombongan Bani Hashim itu ada di rumahnya, maka dia merasa terganggu, merasa tidak selesa. Memanglah suami mana kan melihat istri bersama orang-orang lain, walaupun tidaklah menuduh apa-apa, ya, cuma tidak merasa terganggu, tak selesa. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertindak dengan bijak, bukan marah, melainkan bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu melaporkan hal itu, menceritakan hal itu kepada baginda Nabi SAW, sambil mengatakan, aku tidak melihat daripada mereka kecuali kebaikan. Abu Bakar menceritakan dia berhusnuzon, ya, cuma agak terganggu saja. Jadi Abu Bakar menceritakan ada kedatangan Bani Hashim di rumahnya bersama istrinya, sedangkan beliau belum datang. Tapi Abu Bakar menyatakan tidak, ya, tidak melihat melainkan kebaikan. Ya, maknanya tidak bersuuzon, tidak. Maka apa jawaban Nabi mendengar laporan daripada Sayyidina Abu Bakar tentang perbuatan orang-orang Bani Hashim ini? Dalam hal ini istrinya tidak bersalah, ya, ini Bani Hashim lah kan, istrinya yang di rumah pun kan. Ini dalam hal ini adalah perbuatan Bani Hashim ini. Apa komen ataupun jawaban Nabi terhadap perbuatan mereka itu? Lalu Nabi Rasulullah SAW berdiri. Sebelum berdiri, Rasulullah SAW bersabda dulu, ya, menjawab laporan sahabatnya itu. Sesungguhnya Allah SWT telah memaafkan Asma. Tengok, Nabi mendapatkan wahyu ataupun ilham, ya, daripada Jibril, wahyu yang menyatakan Allah telah memaafkan Asma. Betul lah tadi, Asma tidak bersalah, ya. Asma memang dalam rumah saja, tapi Bani Hashim itu ada mendatanginya. Jadi Asma sudah diampunkan kesalahannya, dimaafkan. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar dan berkata, berdiri di atas mimbar ini maknanya perkara serius, perkara penting, ya, yang Nabi ingin sampaikan supaya didengar oleh orang ramai, oleh para sahabat ketika itu, ya. Apa Nabi Muhammad SAW katakan? Jangan sekali-kali seorang laki-laki setelah kejadian hari ini mendatangi perempuan yang ditinggal suaminya, kecuali dia bersama seorang atau dua orang lelaki mahram yang ada dalam rumah itu. Yang mananya jangan mendatangi perempuan itu secara bersendirian, jangan. Nah, ini, jadi ketika itu sepatutnya, yalah Asma ini pun mungkin ini kejadian pertama kali barangkali, ya. Sepatutnya bukan Asma, Bani Hashim itu sepatutnya minta izin dulu, tanya dulu, adakah di situ suaminya? Kalau suaminya tidak ada, jangan masuk, ya. Itu dia punya penegasan. Selepas ini kata Nabi, jangan ada lelaki yang mendatangi rumah perempuan yang ditinggal suaminya, ya, kecuali ada seorang mahram. Maksudnya seorang mahram ini mungkin bukan suaminya, tapi mungkin ada abang, adik, paci, bapak, itu dibenarkan. Tapi dengan syarat mahramnya tadi ada di situ, kan, walinya ada di situ. Nah, ini pengajaran untuk kita sekarang, karena kita ini hidup di zaman modern. Zaman modern ini sudah berubah. Nah, kalau dulu suami meninggalkan istri ini mungkin ya sekali-sekala saja, tapi sekarang ini suami meninggalkan istri itu hari-hari, kan, hari-hari. Sebab suami kebanyakan bekerja, mungkin istri di rumah lah, kan. Ataupun inilah perlu dibahas, suami kerja tempat lain, istri pun kerja tempat lain.
Ya, suami ada pejabat, istri ada pejabat. Macam mana itu hukumnya itu kalau mendatangi perempuan tanpa mahram? Ya, inilah yang perlu difikirkan kepada suami lah ya. Jadi kalau istrinya ada di rumah, bolehlah dibuat satu larangan, suatu peraturan, kan? Buat peraturan supaya tidak menerima lelaki. Ya, sama ada lelaki itu orang luar, ya, yang bukan mahram, hatta yang keluarga pun, ya, tapi dia bukan mahram. Ya, yang keluarga ini tadi itulah ipar itu, ya, hati-hati. Ini penegasan daripada Nabi SAW untuk tidak menerima sembarang lelaki, kecuali ada mahram yang ada dalam situ, dalam rumah. Tetapi macam mana kalau istrinya pula bekerja? Nah, ini mungkin perlu dirujuk kepada bos ya, ataupun peraturan yang sedia ada. Tapi hukum asalnya tetap. Ya, cuma mungkin kalau untuk urusan kebaikan, ya mungkin kalau istri itu mungkin berjabatan tinggi, dia perlu bertemu dengan sesiapa, itu untuk kebaikan, untuk menguruskan sesuatu masalah, ya itu mungkin dapat dimaafkan, kan? Tapi dikhawatiri berlakunya fitnah. Fitnah ini bukan sedikit ya yang sudah berlaku ini, yang mungkin kita dengar apa istilahnya itu selingkuh, kan? Ya Allah, selingkuh ini bahasa Indonesia, tapi sudah orang Malaysia pun faham selingkuh. Kalau kita di sini biasanya skandal itu, kan? Skandal itu dengan teman bekerja dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan ini betul-betul Islam memperhatikan betul tentang fitnah ini. Jadi bukan senang ya bagi kita para suami yang mempunyai istri ini, bukan senang ya untuk betul-betul kita perhatikan. Kadang-kadang di luar kawalan kita. Jadi kadang-kadang kita perlu juga bantuan ataupun usaha dengan doa juga. Kadang-kadang kita sudah puas menasihati pun belum tentu berkesan, tapi dengan doa juga ya, dengan doa. Semoga Allah tetapkan niat istri-istri kita itu ya, dan kita sendirilah ya, supaya tidak terlibat dengan fitnah ya, fitnah tentang perhubungan antara laki dan perempuan itu. Salah satu amalan yang mungkin tuan-tuan boleh amalkan, alhamdulillah juga ya, boleh diamalkanlah kalau tuan-tuan istiqomah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar daripada seorang ustazah, itu kan ustazah di Malaysia ini, amalan setiap subuh, supaya kalau tuan-tuan sebagai suami ini, supaya istri dan anak-anak kita itu sentiasa dalam keadaan berada dalam kebaikan. Apa zikirnya itu? Sentiasa sebut itu Allahumma ya bari, kan? Ada pernah dimasukkan dalam WhatsApp itu. Allahumma ya bari. Mulakan dengan Allahumma ya bari. Sebutkan ya bari itu 40 kali. Ya bari, ya bari, ya bari, ya bari. Bukan kaf ujung dia ya, hamzah itu. Ya bari, ya bari, ya bari 40 kali. Ya. Saya baca macam itu jugalah. 40 kali. Sudah 40 kali ucapkan doalah dalam bahasa Melayu. Ya Allah ya Allah yang Maha Pengatur. Ya Allah yang Maha Pengatur, ya Allah yang Maha Pengatur. Kalau saya lah, kan, mungkin tonton boleh bezalah. Aturkanlah. Kita minta Allah yang aturkan. Sebab kita pun sibuk, kita pun di luar kawalan. Kita mungkin boleh atur yang dalam rumah, tapi kalau sudah di luar rumah belum tentu. Kadang-kadang dalam rumah pun kita enggak boleh jamin juga boleh atur, ya. Ya Allah yang Maha Pengatur, aturkanlah keluarga, istri dan anak-anak hamba. Nah, 3 ini, keluarga, istri sebutkan. Nah, kalau istri yang di bawah itu sebutkanlah suami, keluarga, suami dan anak hamba. Ya. Supaya tetap dalam kebenaran dan kebaikan dengan sentiasa mentaatimu ya Allah. 3 kali mentaatimu. Mentaatimu ya Allah, mentaatimu ya Allah, dan mematuhi orang tua. Ini untuk anak-anak lah, mematuhi orang tua. Amin, 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 amin. Amalkan itu setiap subuh.
Kata ustazah tadi kalau boleh sebelum terbit matahari, ya, menunjukkan kita ini awal-awal berzikir. Itu zikir pagi memang bagus, ya, zikir pagi daripada sejak sholat subuh itu sampai terbit matahari itu, ya, amalkan zikir itu banyak boleh kita amalkan. Jadi antaranya itu, ya, antaranya doa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kelakuan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, sama ada di rumah ataupun di luar rumah, tetap dalam kawalan ataupun dalam lunas-lunas agama Islam, ya, supaya istri yang bekerja di luar tidak terpengaruh dengan godaan, ataupun kita sendiri yang kerja di luar pun tidak terpengaruh dengan godaan, ya, semuanya terhindar daripada fitnah, ya. Inilah tujuannya kenapa bagi Nabi SAW betul-betul memperhatikan soal timbul fitnah ini. Jangan sampai ada timbul fitnah dalam keluarga kita, terutamanya daripada hubungan antara ahli keluarga lah, ya. Yang lebih sensitif adalah antara hubungan ipar itu, sesama ipar itu, ya. Jadi ini mudah-mudahan dapat kita pahami bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, insyaallah kita akan teruskan pada minggu depan. Allahumma amin ya Allah. Allahumma arzuqna muta'abatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qalan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.